bukannya kijang, pandang tajam di muaro. Ampun jemaah, oi kami pun kan
ini siapa yang bagus gerakannya? Senyum, smile, smile. Nah, kalau senyum begini nampak ya. Senyum aja. Ini gerakannya kanan-kanan dulu dapat ya. Iya kanan-kanan dulu. Ampun jemaah Kami punkan gimana kan? Adun sana Amehatiku Ih, semangat. Kami Semangat, senyum ya, senyum. Oi, udah mau budi-budi sih dah. Senyum. Mana senyumnya? Siapa yang tidak senyum, aku kan tidak senyum. Jangan biar aja orang. Nah, diri aja sendiri, diri sendiri aja perhatikan. Orang biar aja. Tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Dapat ya, nanti ibu kirim. Dia di rumah. Apa lagi bu? Anak-anak itu bukunya dulu pembelajarannya bahasa Indonesia ke tokohnya. cari. Ya. Apa cerita rakyat? Cerita tuh. Cerita Nusantara. dongeng, dongeng Pak. Cerita Nusantara. Gak ada ya. Cerita Nusantara. Cerita apa ya? Caranya. Tundang Allah, dah. Hah? Malin Tundang Allah. Banyak. Cerita rakyat itu banyak. Oke, sekolah. Oke, cerita rakyat. Nanti ibu tanya siapa tokohnya. Tokohnya itu tahu kan? Nah, siapa tuh? Tokohnya itu apa tuh?
yang ada dalam cerita. Kalau kita nggak menyimak, tahu kita tokoh yang ada dalam cerita? Nah, jadi harus diperhatikan baik-baik ceritanya ya. Zafran, Daeda, perhatikan baik-baik ceritanya. Ibu tanya tokohnya, di mana lokasinya? Ya kan? Apa sifatnya? Tunggu dulu. Asal usul. Oh, nak cerita dulu. Legenda Kemas lah. Ya. Dah perhatikan baik-baiknya. Nanti Bu, apanya akan disebutkan tokohnya, di mana tempatnya, kemudian sifatnya ya. Belum mencatat dulu. Pakai baju olahraga, Bu. Kapan? Olahraga. Ya. Nanti dulu. Esok dulu kan ya. Lihat ini dulu. Lihat ini dulu. Lihat ini dulu. Nanti Bu, ya hari Jumat Ibu kasih tahu ya. Enggak Sabtu tuh. Dikisahkan dahulu kala di kerajaan Daha yang dipimpin oleh raja bijaksana bernama Kertamarta. Sang raja memiliki 2 orang putri berparas cantik, yaitu Dewi Chandra Kirana dan saudaranya bernama Dewi Galuh. Walaupun keduanya putri raja, namun Chandra Kirana yang paling Ya, disayang siapa oleh tokohnya? rakyatnya. Di mana kejadiannya? Karena selain paras cantik, dia memiliki budi pekerti yang baik. Melihat hal itu, Dewi Galuh merasa iri. Lama-lama rasa iri itu berubah menjadi rasa benci. Ingatlah tokohnya siapa? Gimana sifatnya? Hingga suatu hari, Raja Kertamarta ingin menjodohkan Chandra Kirana dengan seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati yang terkenal tampan dan gagah. Sang putri menyetujui perjodohan tersebut karena sebenarnya Putri Chandra Kirana sudah saling kenal dan mengetahui sosok Raden Inu Kertapati. Jalannya nggak ada, Pak. Jalannya beda kan? Dewi Galuh yang mendengar pembicaraan ayah dan kakaknya seketika marah karena sudah sangat lama dia menaruh hati kepada Raden ini, sang pewaris tahta kerajaan Kahuripan. Kini pupus sudah harapannya untuk menjadi permaisuri. Kemarahan Dewi Galuh membuatnya gelap mata. Dia pergi menemui penyihir untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Penyihir itu menyetujui permintaan Dewi Galuh dengan imbalan sekantong emas. Nah, ya. Siapa yang jahat?
Kirana sedang berada di taman istana, Yang dia baik, dikejutkan Chandra oleh Kirana. penyihir yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Mengetahui dirinya dalam bahaya, dia segera lari meninggalkan tempat itu. Namun dengan sigap, si penyihir mengeluarkan mantra. Asap tebal muncul menyelimuti tubuh Chandra Kirana dan merubahnya menjadi seekor keong yang berwarna keemasan. Melihat rencananya berhasil, Dewi Galuh muncul dari balik pohon dengan tertawa puas, seolah semua rasa benci yang selama ini dia pendam telah terlampiaskan. Kutukan yang diberikan kepada Dewi Chandra Kirana akan hilang jika dia bertemu Iya. dengan orang yang Makanya saya tulus tunggu, ya kan? mencintainya. Bisa Pak juga kita lahir. Sebelum hal itu terjadi, Dewi Galuh membuang keong emas ke sungai dan membuat cerita bohong bahwa Dewi Chandra Kirana telah menghilang di hutan. Chandra Kirana yang telah berubah menjadi keong emas terbawa arus sungai menjauh dari kerajaan Daha. Kini dia tak tahu lagi harus bagaimana. Dia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Hingga suatu ketika, keong emas tersangkut pada sebuah jaring yang dipasang oleh seseorang. Ternyata jaring itu adalah milik janda yang sedang mencari ikan dan biasa dipanggil Mbok Rondo. Rondo. Melihat ada keong yang sangat cantik dan belum pernah dilihatnya, Mbok Rondo memutuskan untuk membawanya pulang, bermaksud untuk merawat keong tersebut. Sesampainya di rumah, dia menaruh keong emas ke dalam tempayan. Keesokan harinya, Mbok Rondo pergi meninggalkan rumah untuk berladang. Tanpa sepengetahuannya, di pagi hari, keong emas yang dia temukan berubah kembali menjadi wujud manusia. Putri apa nih? Saat dirasa cukup untuk merawat semua tanamannya, Mbok Rondo memutuskan untuk pulang guna menyiapkan makanan untuk makan malam. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya karena di atas meja telah terhampar berbagai macam makanan. Mbok Rondo keheranan, siapakah yang telah memasak makanan untuknya? Pagi harinya Mbok Rondo pergi ke ladang seperti biasa. Ada lagi makanan ya? Dan lagi-lagi, ketika dia pulang, berbagai masakan telah tersaji di meja Siapa masak makan. tuh? Putri Chandra Kirana. Yang jahat tadi siapa namanya? Kejadian itu terjadi berulang-ulang hingga akhirnya suatu hari Mbok Rondo memutuskan untuk pulang lebih awal karena begitu penasaran siapakah yang telah memasak makanan untuknya selama ini. Dia mengendap-endap memasuki dapur dan terdengar seseorang sedang memasak. Mbok Rondo terkejut melihat gadis cantik sedang memasak di dapurnya. Chandra
Kirana menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Mbok Rondo, termasuk kutukan yang dimilikinya. Pangeran apa nih? Sementara itu, Raden Inu Kertapati tidak percaya jika Chandra Kirana lenyap begitu saja. Dia yakin Dewi Chandra Kirana masih hidup, yang kini entah berada di mana. Dengan tekadnya, Raden Inu Kertapati memutuskan pergi mengembara untuk mencari calon tunangannya. Kepergian sang Raden diketahui Dewi Galuh. Dia segera memerintahkan si penyihir untuk menggagalkan pencarian Dewi Chandra Kirana. Siapa nama pangerannya nih? Raden? Yang jahat putri apa? Nah, yang baik? Di tengah pencariannya, Raden Inu Kertapati dikejutkan oleh burung gagak yang bisa berbicara dan memberitahukan bahwa dia tahu arah tujuan sang Raden. Mendengar hal itu, hati Raden Inu Kertapati sangat senang karena segera bisa bertemu dengan Dewi Chandra Kirana. Di kerajaan apa nih? Kerajaan Daha namanya. Dia terus mengikuti arahan burung gagak dan tanpa sepengetahuan sang Raden, gagak itu sebenarnya memiliki tujuan lain. Hingga langkah Raden Inu Kertapati terhenti karena melihat kakek tua yang bersandar di sebuah pohon. Dia menghampirinya dan memutuskan beristirahat sejenak karena dia sudah lelah sedari tadi mengikuti burung gagak. Sembari beristirahat, Raden Inu Kertapati menceritakan semuanya kepada sang kakek, termasuk mengikuti gagak yang bisa bicara tersebut. Dengan tatapan tajam, sang kakek melihat ke arah burung gagak. Tanpa diduga, sang kakek mengeluarkan sedikit kesaktian dan mengarahkannya kepada burung gagak. Seketika burung itu terbakar, berteriak kesakitan. Burung gagak itu berubah menjadi wujud penyihir. Ternyata sang kakek adalah orang yang sakti. Dia memberitahu kalau gagak itu adalah jelmaan penyihir dan memiliki niat jahat kepada Raden Inu Kertapati. Selain itu, sang kakek juga memberitahu jika ingin tujuannya segera tercapai, dia harus pergi menuju desa Dadapan. Sesampainya di desa yang dimaksud, Raden Inu Kertapati berhenti di sebuah pondok untuk
beristirahat sekaligus meminta bekal air minum karena bekal yang dibawanya telah habis. Ketika hendak meminta air kepada pemilik pondok, betapa terkejutnya sang Raden. Ternyata pondok itu adalah tempat tinggal Mbok Rondo dan Dewi Chandra Kirana. Mereka nampak terkejut dan gembira karena tak menyangka akhirnya bisa bertemu kembali. Pertemuan itu membuat kutukan Dewi Chandra Kirana sirna. Mereka pun akhirnya kembali ke kerajaan Daha. Dewi Chandra Kirana menceritakan apa yang telah dialaminya selama ini kepada sang ayah. Mendengar kepulangan saudaranya, Dewi Galuh segera melarikan diri dari istana karena takut mendapatkan hukuman atas apa yang dia perbuat. Akhir cerita, Raden Inukertapati dan Dewi Chandra Kirana menikah dan Mbok Rondo yang telah merawatnya ikut dibawa pulang ke istana. Raden Inukertapati dan Dewi Chandra Kirana hidup bahagia. Ya, itu dia ceritanya. Nah, tuh ibu tanya dulu. Ibu tanya dulu. Pak, anu tentang Pak, stop. Tanya dulu. Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Di mana cerita itu? Bagaimana sifat para tokohnya? Ada di pembelajaran bahasa kan? Nah, kalian ditanya. Tapi menjawabnya tidak boleh keroyokan. Menjawabnya bagaimana? Angkat tangan tanpa suara. Ya? Nah, sekarang aku tanya lagi. Tanya dulu. Perhatikan ibu. Perhatian ibu dulu. Di mana, di kerajaan mana terjadinya cerita apa tadi itu? Yang Mas. Keong emas tadi. Ana nih. Kerajaan apa namanya? Kerajaan Daha. Benar? Nah, kita beri tepuk tangan. Sekarang lagi pertanyaan kedua. Apa nama raja? Siapa nama putri raja? Ada dua orang tadi putrinya kan? Tidak bersuara, angkat tangan aja. Siapa nama dua putri raja tersebut? Apa ini? Perempuan lagi. Foto. Satu Dewi Chandra, dua. Ya. Dewi Chandra Kirana satu. Siapa lagi? Dewi Galuh. Jadi satu nama putri raja itu Dewi Chandra Kirana, satu lagi Dewi Galuh. Ada berapa orang putri raja tersebut? Putri dari kerajaan Daha. Ada dua orang putrinya. Nah, ini ya. Sebentar ya, enggak ribut.